berkunjung ke saudara-saudara, minta uang, minta gampil. Arisan keluarga, Mas. Soalnya saudaranya mama itu banyak yang muslim, masih tetap menjalankan tradisi berkunjung dari rumah ke rumah, makan jajan, makan opor, makan semuanya. Kakek buyut sama nenek buyut aku itu kan anaknya banyak sih, 8 bersaudara. Mereka itu ngadain semacam kayak arisan keluarga, yang metodenya itu kayak hampir sama kayak arisan biasa gitu loh, Mas. Ada yang tiap tahun tuh, oh yang megang uang itu siapa, makan-makan besar juga gitu. Gulai ayam, mungkin sambal goreng kentang yang favorit dari keluarga kita semua itu dari kakek buyut. Nggak ada tradisi khusus sih, kayak pada umumnya keliling-keliling, berkumpul, makan bersama, udah gitu aja. Mungkin cuman halal bihalal sama keluarga besar gitu aja. Lebaran kan keluarga mama kan banyak ngumpul di satu tempat gitu. Momennya sih, momen kebersamaan sama keluarga-keluarga besar, kumpul jadi satu. Dapat kumpul-kumpul bersama keluarga besar kakek buyut aku itu, Mas. Momen kehangatan maupun kebersamaan itu ada itu, Mas. Kan selama ini kan jarang adanya komunikasi, kayak jarang-jarang bertemu lah, Mas. Bisa bertemu kan Pas sebelum COVID ada almarhum nenek, kangen sama nenek. Dulu kalau ada nenek tuh sering dimasakin rawon, nasi pecel gitu kalau pas semuanya kumpul. Lodo juga ada, lodo Tulungagung. Ya cuman berkumpul dengan keluarga aja itu berkesan sih. Gak ada sih menurutku. Lebaran ya gitu-gitu aja menurutku. kalau menurutku sama aja sih, Mas. Ada perbedaannya sedikit lah kalau menurutku. Atau enggak ini? Tuh, sama aja sih menurutku. Oke, samanya gimana? Samanya ya apa? Hampir setiap tahun itu anggota keluarga besar dari kakek buyut itu ada semuanya, Mas. Itu saling bisa berbagi cerita gitu loh, Mas. Ya sama aja sih dari tradisi-tradisi dari tahun sebelumnya gitu. Ada bedanya, karena kita kan semakin dewasa, semakin beranjak bertambah usia. Terus kalau misal kumpul-kumpul sama sepupu tuh kayak rasanya beda aja. Kalau dulu tuh pas sama sepupu bisa lari-lari, main bareng, kumpul-kumpul gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak kurang gitu. Ada. Zaman dulu waktu kecil keluarga jauh bisa ngumpul. Saya nambah dewasa itu nggak ada yang ngumpul sama sekali gitu pokoknya. Opor, ayam, kan? Ke kastengel sama sambal goreng kentang balado itu. Meskipun kumpul tuh kayak semuanya mesti nyari sambal goreng kentang gitu. Tentu aja lodo khas Tulungagung ya, Wak. Itu enak banget. Pokoknya kalau kalian ke Tulungagung harus coba lodo khas Tulungagung. Kentang balado dicampur sama lontong. Nyedain lontong juga gitu. Sini-sini aja. Yang penting tuh momen kebersamaannya, tetap bisa ngumpul satu sama lain, tetap bisa meluangkan waktunya. Untuk berkumpul bersama keluarga besar itu agak sulit kalau nggak di momen lebaran. Keluargaku sendiri sih, Mas, sedikit berbeda itu kakakku sendiri sih, Mas, waktu itu yang meninggal waktu udah mau skripsi itu meninggal itu. Dulu yang sama kakakku gitu kita nonton TV bareng, main video game bareng, yang main game PS2 itu bareng. Sekarang nggak ada, Mas. Pantai Tulungagung tuh bagus banget. Apalagi sekarang ada JLS. Kalau kalian ke Tulungagung wajib ke JLS, ini promosiin Tulungagung dulu ya jadinya. Karena aku jurusan sastra Jerman, lebarannya saya pengen di Jerman dan bersama keluarga saya. Baju baru alhamdulillah, tuh dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, bisa pakai baju yang lama. Lagu itu sering terdengar ketika kita lebaran, ketika kita masih kecil ya kan. Sejak anak-anak pun kita merasakan bahwa lebaran itu sesuatu yang menyenangkan. Ujung di akhir Ramadan kemudian menuju lebaran, yang padahal pada saat yang sama para ulama yang merasa Ramadan semakin dekat ini hatinya berduka karena Ramadan telah berakhir. Tapi itulah lebaran, tradisi Islam Nusantara yang merayakan sebenarnya makna intinya kan hari raya Idul Fitri. Lebaran dalam sebuah pemaknaan adalah perasaan bahagia sudah selesainya bulan Ramadan. Lebaran ada orang Jawa menyebutnya boto-boto, artinya ba'da, sesudahnya Ramadan.
Ada yang menyebutnya sonjo-sonjo, karena di dalam Lebaran itu ada silaturahmi, ya kan. Ada juga yang menyebut Lebaran itu rioyo. Rioyo itu hari besar, artinya sebuah kegembiraan, hari-hari besar yang dirayakan oleh begitu banyak orang. Tapi Lebaran punya kekhasan tersendiri sebenarnya. Kalau di dalam Islam itu sebenarnya Lebaran itu mengandung muhabbati kafaya. Muhabbati kafaya, mahabbah itu adalah perasaan kasih sayang, di mana kasih sayang Allah yang ditunjukkan sebagai bulan penuh rahmat di bulan Ramadan, kita sampaikan untuk saling berkasih sayang kepada orang tua, kepada saudara, kepada orang yang miskin dengan zakat fitrah tadi, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Itu artinya sebuah peristiwa di mana kita meningkatkan hubungan kasih sayang kita kepada sesama umat manusia. Itu dilaksanakan pada hari Lebaran. Allah menyatakan bahwa muhabbati kafaya, maka siapa saja hambaku atau makhluk Allah yang menyampaikan rasa kasih sayangku kepada sesama manusia, maka dia merupakan keluargaku, kata Allah. Nah, ada juga kemudian dilanjutkan mu'azzaziruna fayya. Mu'azzaziruna dari kata ziarah. Ziarah itu berkunjung. Makanya kita kadang-kadang berkunjung itu di Indonesia sampai ada kata mudik, ya. Yang di Jakarta betapa kemudian migrasi besar-besaran dari kota besar ini menuju semua kota di seluruh Indonesia. Orang berbondong-bondong, tiket pesawat habis, tiket kereta api juga membludak, tiket bis dan lain sebagainya. Ada yang pakai motor, semuanya mudik pulang untuk merayakan Lebaran. Karena makna mu'azzaziruna ini berkunjung, ya, berkunjung kepada yang meninggal, kita berkunjung ziarah ke makam dengan sebagainya, kepada saudara kita berkunjung. Hanya kemudian mu'azzaziruna yang jadi agak salah. Biasanya hari pertama berkunjung ke sanak saudara, tapi hari-hari berikutnya kita menuju taman rekreasi seperti yang disampaikan tadi kan. Kita menuju taman safari untuk ketemu monyet, ketemu gajah, ya, ketemu kambing, seolah-olah itu saudara kita yang lebih dekat daripada saudara tetangga kita yang bisa kita lihat. Makanya mu'azzaziruna itu menjadi penting. Yang ketiga adalah mubaddilina fayya. Nah, mubaddilina fayya itu ada sedekahnya dalam Lebaran itu. Apa saja? Ya banyak. Maka munculnya makanan-makanan, ada ketupat, ada lepet, ada madu mongso, ada kestengel, ada nastar, ada kongguan, ada sirup marjan, rasa koko pandan. Itu berarti berada dalam wilayah mubaddilina fayya. Ada sedekahnya, ada makanannya, dan yang terpenting ada amplopnya, namanya galak gampil. Anak-anak kecil bersalaman, dikasih sangu dan lain sebagainya sebagai sebuah kegembiraan bahwa hari itu munculnya zakat mal yang dibagikan, munculnya sedekah yang digembirakan, ya kan? Nah, adanya mubaddilina fayya, ada sedekah yang dikeluarkan. Makanya ada lagu yang indah, selamat hari Lebaran, mari bersalam-salaman, minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat hari Lebaran, mari bersalam-salaman, minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Semuanya bergembira menyambut hari Lebaran, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, qul amin wa antum bil khair.